kami, puaskan kami dengan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, Bapa ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Bapa ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa ku sembah Kau. Bapa ku sembah Kau. Bapa ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa ku sembah Kau. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, dari segalanya. Sembah Kau, Yesus, selama-lamanya. Kasih-Mu besar di dalam hidupku. I love you, Jesus. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Katakan, Bapa ku sembah Kau. Saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Katakan, fokuskan hati pikiran kita kepadanya sambil kita berkata bahwa aku menyembah Engkau ya Tuhan. Ku merasakan kasih-Mu saat ini hadir menjamah setiap kami yang ada di sini. Bapa ku sembah Kau. Bapa ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa ku sembah Kau. Bapa ku sembah Kau. Bapa ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa ku sembah Kau. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku.
Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Yesus untuk selama-lamanya, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Oh Yesus, I love you Jesus. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang sudah melawat setiap kami. Kami mengucapkan syukur, kami bersyukur untuk pagi hari yang baru, untuk rahmat-Mu yang baru, untuk kasih sayang-Mu yang tidak ada batasnya dalam kehidupan setiap kami. Saat ini, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, datanglah, jamah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus tolonglah, taruhlah kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Kembali kita mau sama-sama membahas ya tentang bagaimana kita melatih indera rohani kita supaya kita bisa mendengar suara pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Shalom, ada Kakak Dewi, Kakak Orlando, Kakak Ovelia, Kakak Pimping. Tadi ada Ibu Evi Lampus, ada Kakak Kasna Pakpahan, tadi ada Ibu Rine, ada Kakak Dewi ya tadi ya, dan semuanya shalom shalom. Kakak Nova, Cece Heni, terima kasih juga kemarin kesaksiannya dari saya lupa ya, Ibu Iin ya kalau nggak salah ya. Puji Tuhan ya, benjolannya makin lama makin hilang, dan kemarin sore ketika saya doakan udah nggak kerasa lagi benjolannya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Ibu Iin, kalau ada di sini lambaikan tangannya ya, atau ketik di komentar, jadi kita semua bisa tahu Ibu Iin mana yang sudah mengalami mukjizat Tuhan. Puji Tuhan, kemarin juga ada Ibu Linda ya yang sudah kasih saksian. Terima kasih Ibu Linda yang setia banget. Saya perhatikan karena saya suka mendoakan Bapak Ibu ya yang ada yang suka ikut di live saya, dan saya melihat selalu nama Ibu Linda paling atas ya. Terima kasih untuk kesetiaannya. Kesetiaannya bukan untuk saya, tetapi kesetiaannya untuk mencari Tuhan. Karena semua berkat, semua yang baik datangnya dari Tuhan, bukan dari saya. Saya hanya channel saja ya. Saya hanya saluran saja, tetapi asalnya semuanya datang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang meneguhkan firman-Nya. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang gak sekolah tinggi, gak apa-apa ya, karena hikmat itu dan kepandaian itu datangnya dari Tuhan. Gak menjamin seseorang itu ya pintar dalam hal akademik, pintar juga dalam hal sehari-hari, hal mencari nafkah, hal bagaimana dia harus bersikap di tengah banyak orang ya. Nggak menjamin sekolah tinggi itu tidak mengajarkan semuanya itu. Ya mungkin mengajarkan ya banyak hal, mengajarkan cari nafkah dan lain sebagainya, mengajarkan tata krama mungkin, tetapi
sekali lagi kita mau belajar bagaimana dalam setiap keputusan yang kita ambil sehari-hari itu, kita mengambil keputusan yang tepat. Karena bedanya antara keputusan yang tepat dan keputusan yang gak tepat itu bedanya besar sekali. Tetapi mungkin pada saat mau mengambil keputusan itunya bedanya beda tipis, tetapi akibatnya itu fatal sekali antara orang yang menikmati damai sejahtera Tuhan dengan orang yang menikmati kebinasaan dan air mata, bukan? Ya kan, kalau misalnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang terlilit oleh hutang. Mungkin ya, mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi seandainya sekali lagi, kalau engkau sebelum mengambil keputusan engkau bertanya dulu sama Tuhan, ya Tuhan, bolehkah saya mengambil misalnya hutang untuk menutupi kebutuhan saya ini, ataukah apa yang harus saya lakukan, ya kan? Seandainya kita bertanya dulu, seandainya kita menunggu. Nah, kalau gimana kalau Tuhan gak jawab? Ya enggak apa-apa kalau Tuhan gak jawab, itu berarti ada Ibu Esther di sini ya. Shalom Ibu Esther. Kok diam saja? Lagi di perjalanan kali ya. Ya, seandainya kalau misalnya kita nurut sama Tuhan, kalaupun Tuhan diam, itu berarti, halo Ibu Esther, apakah sedang ada di perjalanan? Kalau di perjalanan ya nggak apa-apa ya, nggak usah on. Ya, saya masih di dalam bis. Oke, kalau gitu turun lagi nggak apa-apa. Disuruh turun deh Bu Esthernya, kasihan. Ya, jadi seandainya Tuhan diam pun itu berarti Tuhan tetap berbicara, bukan? Kalau Tuhan diam, kita jangan mengambil keputusan. Tunggu, karena dia itu adalah Raja. Ya, ada waktunya bagi kita juga untuk diam. Kalau Tuhan tidak bergerak, kita jangan bergerak. Kita jangan mendahului Tuhan. Kalau kita mendahului Tuhan, namanya kita itu sok tahu, kita berpikir bahwa kita lebih pandai daripada Tuhan sehingga kita mengambil keputusan sendiri, ya. Ada yang pernah mengalaminya, ini saya mantan. Jadi kenapa saya bisa ngomong? Karena saya mantan, ya. Iya, kalau Tuhan tidak berbicara harus seperti apa, kalau misalnya Anda mau ngambil keputusan gitu ya, jangan. Nah, kembali lagi kayaknya kemarin saya ceritain tentang kesaksian saya, tapi saya lupa menekankan poinnya karena saya keburu cerita yang lain ya. Saya kemarin bercerita kepada Bapak Ibu, jangan kita membatasi hikmat Tuhan. Bagaimana caranya kita membatasi hikmat Tuhan? Kayak kemarin saya saksikan kesaksian saya pribadi. Ketika saya datang sama Tuhan, ya saya tanya, Tuhan, apakah saya boleh ngambil proyek ini? Nah, sesuai dengan pertanyaan Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab ya atau tidak, ya kan? Cuman itu, karena saya sendiri sudah membatasi Tuhan. Saya cuma nanya sama Tuhan, Tuhan, biasanya yang saya lakukan dulu itu seperti itu. Tuhan, bolehkah saya ambil proyek ini? Atau Tuhan, bolehkah saya invest di sini? Saya, dengan kata lain, saya sudah membatasi Tuhan bahwa Tuhan, saya ini kepengen ini loh, boleh apa enggak? Cuman itu doang. Nah, itu secara tidak langsung kita ini sudah membatasi Tuhan. Iya kan? Padahal hikmat Tuhan itu, Tuhan punya, istilahnya sejuta cara gitu ya bagi dia untuk memberkati kita. Tuhan terlebih tahu mana misalnya investasi yang terbaik bagi Bapak Ibu, bukan? Iya kan? Mana yang bisa menghasilkan berlipat-lipat gitu, atau mana usaha yang sangat baik, yang resistan terhadap krisis moneter ya. Jadi apapun musim ekonominya, tetap bisnis itu bagus terus. Nah, jangan seperti saya dulu ya. Dulu saya suka begitu, cuma nanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau ambil proyek
ini nih bagus atau enggak, boleh atau enggak, cuma nanyanya begitu doang. Itu sudah membatasi Tuhan. Jadi apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan sesuai. Paling kalau jelek, Tuhan suka kasih tahu rugi, jangan. Ya udah, keluar, cabut gitu ya. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan mimpi bahwa ini jelek atau tidak ada, maksud saya secara perhitungan bagus, saya langsung masuk. Biasanya seperti itu. Dan ada inner witness ya, nanti saya akan share bagaimana caranya supaya kita melatih inner witness. Dan inner witness itu apa sih? Inner witness itu adalah kesaksian batin yang meneguhkan kita. Jadi kita bisa tahu dengan persis pikiran-pikiran Tuhan. Jadi nggak perlu seperti misalnya, Ciara, engkau boleh ini. Kita nggak dengar audible, tetapi kita tahu secara knowing, secara mengetahui dari dalam ya. Seperti yang saya pernah bagikan kepada Bapak Ibu bagaimana Tuhan langsung ngasih tahu. Saya tahu dari dalam ya, bahwa saya disuruh puasa. Saya tahu nggak ada kata-kata Tuhan ngomong cara puasa, nggak ada. Tetapi saya tahu saya harus puasa. Puasanya berapa lama Tuhan? Puasa terus sampai 2 tahun ya. Nah itu dari mana? Dari knowing, inner knowing. Jadi sampai kalau saya nggak puasa saya merasa berdosa. Nah ada kalanya Tuhan memimpin seperti itu sampai akhirnya bukan hanya saja dalam hal rohani, tetapi dalam hal materi pun, ketika saya bisa langsung tahu ini saham harus jual, pokoknya harus jual. Ya waktu berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu mungkin ya, saya lupa ya. Waktu itu saya nggak main saham di Indo, saya main saham di US ya. Dan puji Tuhan pada saat saham itu saya jual, langsung nggak pakai waktu lama, mungkin 1 bulan kemudian ya, langsung menukik begini. Saham-saham blue chipsnya, blue chips tahu kan Bapak Ibu, saham-saham blue chips itu saham-saham yang diunggulkan gitu ya, saham-saham teknologi. Waktu itu saya main langsung begini, twing. Dan waktu itu sebelum itu kan Tuhan juga kasih conviction, kasih inner knowing bahwa saya harus beli emas, harus wajib. Pokoknya sampai saya kalau nggak beli itu saya merasa bersalah. Nah itu kesaksian batin. Oke, saya belum sampai ke situ ya, nanti saya akan bahas kembali. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa supaya kita bisa tajam melatih indera rohani kita menangkap signal daripada Tuhan, itu pertama kali apa Bapak Ibu yang sudah dengar dari kemarin? Pertama harus bergaul erat dengan firman Tuhan ya. Kemarin saya ada bicara, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bingung apa hubungannya firman Tuhan dengan ketajaman mengetahui bahwa harus begini, harus begitu ya kan. Ya kan, cuman saya kayaknya belum jawab deh. Udah saya jelaskan atau belum ya kemarin, saya lupa. Karena saya ngomongnya mengalir mengikuti aliran Roh Kudus. Oke, bergaul erat dengan firman Tuhan ya. Ya, ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu berarti entah saya yang menjelaskannya, kayaknya saya yang menjelaskannya yang nggak jelas kayaknya ya. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang ditanya nggak ada yang jawab, berarti saya belum menjelaskan dengan jelas. Ya kan Bu Esther? Nah Bu Esther pasti jawabnya yang jujur. Ibu Esther, diulang C. Oke, berarti saya menjelaskannya nggak jelas. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya ya, sama halnya seperti saya dulu. Apa hubungannya firman Tuhan? Orang saya lagi mau mengambil keputusan loh. Saya lagi mau mengambil keputusan. Ini bisnis bagus apa enggak Tuhan? Saya cuma pengen tahu ini boleh enggak saya mengerjakan kembali bisnis ini, ya kan? Waktu dulu saya cuma tanya begitu. Tetapi kenapa, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Nah, sekali lagi ya, kemarin saya sudah bahas bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat.
Perhatikan, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Firman Tuhan itu yang mengajarkan kita, memberikan kita pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu, ya saya boleh perkatakan bahwa mungkin ya kalau engkau pandai secara akademik, itu bukan berarti engkau menjadi orang yang otomatis berhikmat, otomatis pandai, seperti bisa memberikan satu penilaian yang tepat. Ya puji Tuhan ya, anak saya itu ya, ya bukan untuk saya ngomong itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi saya mengatakan itu, menyaksikan itu untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu, menekankan satu poin, bahwa ada kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin ya. Anak saya ini memang dulu waktu kecil dia itu senang baca, termasuk Alkitab dia baca ya. Walaupun udah gede sekarang ya, namanya remaja itu ya masih dalam pergumulan saya. Tetapi karena dia itu mewarisi satu kebenaran yang penting, satu prinsip kebenaran yang harusnya semua orang, semua umat Tuhan punya, yang aku umat Tuhan itu seharusnya punya, yakni apa? Dia itu ya mewarisi satu hal yang prinsip dari firman Tuhan, yakni takut akan Tuhan. Maksud saya takut akan Tuhan itu bukan seperti apa ya, maksudnya kau tahu itu salah, tahu itu dosa, dia nggak mau gitu loh ya. Itu saya rasa udah modal yang sangat penting bagi kita umat Tuhan kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan. Jadi kalau misalnya itu bukan milik dia, ya dia nggak mau, gitulah prinsipnya, sederhana. Kalau itu ngelihat orang susah, ya dia mau nolong, ya itu aja sih prinsipnya, sederhana. Jadi kita itu nggak usah terlalu gimana gitu. Firman Tuhan kan tebal, setebal ini, ya kan? Tebal loh. Ini firman Tuhannya versi New King James Version, satu-satunya Alkitab yang saya punya. Oh ya mungkin ada di lemari, cuman nggak pernah saya buka. Jadi satu-satunya Alkitab yang saya pegang ini. Nah, jadi itu adalah modal yang utama ya. Dan perhatikan Bapak Ibu, anak saya itu ya, kalau saya tanya sesuatu ya, ya karena mungkin dia hobi juga membaca. Jadi kalau bertanya soal apa nih? Soal saham misalnya Nvidia nggak ada mungkin di Jakarta ya. Nah tapi Bapak Ibu yang main saham US pasti tahu banget itu saham wajib yang saya pernah untung berlipat-lipat dari saham Nvidia itu ya. Misalnya saya bertanya tentang soal Nvidia, dia bisa memaparkan dengan jelas analisanya dia, dan analisanya dia itu selalu tepat. Padahal kan dia kan masih belum ya kerja praktek gitu ya, tetapi ya nggak ada hubungannya sama itu gitu. Terus saya membahas soal kripto investasi kripto, dia bisa menganalisa dengan tajam bahwa oh ini boleh, ini jangan, ini enggak. Nah hal-hal seperti itu ya akan kita warisi kalau kita tahu, kalau kita mengerti prinsip Alkitab itu kita hidupi. Maksudnya prinsip Alkitab, prinsip kebenaran firman Tuhan itu apa sih? Ya itu tadi, takut akan Tuhan. Kalau yang bukan punya kita ya kita jangan sentuh gitu. Maksudnya kita itu jangan menginginkan apa yang bukan milik kita. Kita itu jangan mau merugikan orang lain. Kita ini kalau ada orang susah, orang ya kalau bisa tolong ya tolong. Anak saya itu sama seperti itu ya. Jadi kalau dia tahu misalnya ada satu brand baju ya yang terkenal ya, Bapak Ibu pasti tahulah kalau ke mall. Nah dia tahu bahwa perusahaan itu menyalahgunakan anak di bawah umur disuruh kerja supaya biayanya murah gitu. Nah dia sama sekali nggak mau sentuh itu produk, mau produknya apa namanya
populer kek, mau produknya untuk anak remaja kek, dia sama sekali nggak mau sentuh. Nah, Bapak Ibu lihat kan, orang yang seperti itu bagaimana penilaiannya itu selalu tajam. Ya, bahkan ketika kita bicara soal bisnis apa yang dia kan gak pernah terjun dalam bisnis itu, tetapi dia bisa mengemukakan penilaian-penilaiannya yang tajam dan yang tepat. Itu berasal dari mana? Sekali lagi, itu warisan dari mana? Warisan dari firman Tuhan, dari takut akan Tuhan. Ya, hal-hal seperti itu kayaknya Tuhan memang karuniakan bagi orang-orang yang menghidupi firman, ya. Saya katakan menghidupi, kenapa? Karena mungkin banyak dari kita ya mungkin gak Bapak Ibu yang ada di live streaming ini, mungkin yang ada di live streaming sebelah ya, yang mengaku percaya sama Tuhan, mungkin baca firman Tuhan juga, ya kan? Kayak saya dulu kan begitu, saya juga baca firman Tuhan ya. Anak saya malah nyantai-nyantai nyantai-nyantai. Tetapi yang membedakan itu ya, dia dijaga oleh takut akan Tuhan itu seperti perisai, kata firman Tuhan ya. Oke, saya bacakan di Amsal 2 ayat 7-9. Kemarin saya sudah bacakan Amsal 2 ayat 6. Bagaimana karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekarang saya bacakan dari Amsal 2 ayat 7-9. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Perhatikan, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yang tidak bercela, yang bercela itu seperti apa sih? Ya, kita mungkin harus tahu dulu yang tidak, maksud saya yang bercela. Jadi kita tahu maksudnya apa yang tidak bercela. Sebentar ya, saya ganti dulu musiknya. Kayaknya nggak gimana gitu ya, sebentar. Mengganggu konsentrasi saya, maksud saya. Saya suka musik tapi saya nggak suka yang terlalu gimana gitu loh. Oke, balik lagi ya. Yang bercela itu seperti apa? Yang bercela itu misalnya yang serakah ya, yang ingin memuaskan keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Salah satunya serakah lah ya, iri hati lah ya, seperti itu. Nah, kalau hati kita jaga, kita selalu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur ya, yang percaya bahwa Tuhan memelihara kita, yang mencintai, mengasihi Tuhan, bukan mencintai dunia ini, bukan mencintai kekayaan. Bukan berarti Bapak Ibu gak boleh diberkati ya. Masih ingat bagaimana Tuhan memberkati Salomo dengan luar biasa, ya kan? Berkat Tuhan itu gak tanggung-tanggung, karena Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan hikmat. Di dalam hikmatnya itu ada perkenanannya, ada favornya, ada keberuntungan, ya kan? Tetapi kalau hati kita udah condongnya mencintai uang, udah serakahnya keluar, tuing gitu ya, serakahnya keluar, maka apa yang terjadi? Kita akan terjerumus, tergelincir dalam berbagai, kata kitab Timotius, berbagai kedukaan dan bahkan kebinasaan. Tetapi Amsal 2 ayat 7 ini berkata apa? Ia menyediakan pertolongan, bahkan dikasih pertolongan bagi semua orang kah? Enggak, Bapak Ibu. Ya, Tuhan memang mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tetapi hukumnya Allah, sekali lagi, kita ini kan makhluk surgawi, makhluk rohani, ya kan? Bukan hanya saja makhluk jasmani, tetapi makhluk rohani. Dan firman Tuhan ini, saya pernah share bahwa firman Tuhan itu berada di dalam alam rohani, alam supernatural. Masih ingat bagaimana saya menjelaskan bahwa
Yang rohani ini menciptakan yang jasmani. Nah, firman Tuhan ini ada di area dimensi keempat, area alam rohani yang menciptakan yang materi. Nah, perhatikan, hukumnya Allah itu dia menyediakan pertolongan. Apakah bagi semua orang? Sekali lagi, ya, saya mau menjawab sesuai dengan firman, ya kan? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran kita, bukan apa yang kita pikir, bukan kasar-kasarnya kita, bukan apa kata hamba Tuhan. Ya, kata-kata hamba Tuhan kalau tidak di backup dengan firman Tuhan itu hanyalah merupakan doktrin pribadi, ya, cara pandangnya dia gitu ya, atau cara pandangnya saya, ya Bapak Ibu. Kalau itu cuman kata saya, nggak di backup oleh firman, Bapak Ibu jangan percaya ya, atau mungkin boleh diterima, tetapi kebenarannya sesungguhnya hanya berasal daripada firman Tuhan ya. Ini dikatakan pertolongannya ada bagi orang yang jujur. Nah, Bapak Ibu ya, engkau yang merasa saya bukan orang yang jujur, saya orang yang berdosa, tenang ya. Maksud saya firman Tuhan ini tidak menghakimi kita, tetapi kita mau bertobat. Kalau selama ini mungkin kita gak jujur, mungkin selama ini kita sudah menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, ya kita mau bertobat. Karena Tuhan itu adil dan setia, selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam pertobatan. Sekali lagi, hidup di dalam pertobatan ya, bukan katanya bertobat tobat dan kumat ya, bukan seperti itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam kekudusan ya, hidup di dalam kejujuran, maka akan selalu ada pertolongan bagi kita. Dan bahkan Tuhan sendiri, perhatikan, Tuhan sendiri yang akan menjadi perisai, yang akan menjagai kita dari kecelakaan, kebinasaan, kerugian, ya kan, daripada air mata. Saya perhatikan banyak sekali umat Tuhan ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang jatuh di dalam penderitaan, air mata oleh karena dosa keserakahan, dan kemarin saya sudah bahas mengandalkan diri sendiri. Ya, menurut saya, kayak saya dulu ya, menurut saya maunya pokoknya bisnis ini, Tuhan pulihkan bisnis ini, nggak mau yang lain. Nah kan, ya itu saya mantan. Atau misalnya ada Bapak Ibu yang yang saya perhatikan ya, banyak sekali yang jatuh di dalam penderitaan, berbagai macam air mata, kesusahan ya, maksa Tuhan. Pokoknya saya pengen bisnis ini. Saya rasa bukan saya sendiri deh, ada deh di sini ya, di live streaming ya. Pokoknya saya mau bisnis ini Tuhan, bagaimanapun caranya supaya bisnis ini bangkit kembali dan maju. Ada yang begitu di sini? Ada yang mau ngaku? Saya, kata Kakak Dewi. Ya, seringkali. Oh, Bu Esther juga ya. Masa sih? Kayaknya bukan Bu Esther deh. Iya. Iya, Kakak Meliana. Iya. Oh, banyak juga ya ternyata. Nah, Ibu Rine juga ya. Iya, nah jangan seperti itu sebetulnya ya. Kalau Tuhan mau berkati ya, Tuhan hanya perlu kasih kita hikmat. Saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan itu memberikan saya, ya saya belum membahas ke dimensi itu sih, dimensi roh. Maksudnya ada satu dimensi di mana kita itu bisa diberitahukan kepada, maksudnya Tuhan bisa memberitahukan kepada kita ya, sama seperti Yakub, diberitahukan apa yang harus dia lakukan, dipimpin langkah-langkahnya sehingga dia bisa mendapatkan keberuntungan, ya kan?
Oke, saya belum sampai ke sana. Kita kembali lagi ke, nanti saya loncat-loncat kayak kemarin ya. Jadi Bapak Ibu nggak paham apa yang saya ngomong. Ya kan? Ayo Ciara fokus ngomongnya. Jangan loncat-loncat terus. Oke. Ya kan? Bagaimana firman Tuhan itu, kebenaran itu, takut akan Tuhan itulah ya melindungi kita seperti perisai, sehingga kita tidak jatuh ke dalam perangkap-perangkap si jahat. Perangkap si jahat itu seperti apa sih? Perangkap si jahat itu kan mengiming-imingi kita, dan hati kita mungkin yang misalnya serakah, yang misalnya kebanyakan sih kalau dalam area keuangan mungkin serakah ya, serakah atau misalnya keinginan memuaskan nafsu dunia ya, kita kepengen mencintai kekayaan, mencintai segala sesuatu yang kelihatan, itu kita akan mudah terbujuk ya, misalnya dengan iming-iming, investasi di sini loh, returnnya itu ratusan persen gitu, tetapi uangmu engkau percayakan kepada orang lain misalnya, ya kan? Ada yang begitu di sini? Adakah? Ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya tidak menghakimi. Firman Tuhan ini memberikan kita sekali lagi apa? Hikmat, pengetahuan, dan apa? Kepandaian ya. Kita berpikir bahwa bisnis ini akan menghasilkan profit. Wah, sekian ya. Kita mau mengeluarkan kocek kita sebanyak-banyaknya. Wah, untuk bisnis ini. Padahal ya kita tidak bergantung kepada matanya Tuhan yang bisa melihat jauh ke depan. Telinganya yang bisa mendengar jauh ya. Maksud saya, dibandingkan mata jasmani kita, telinga jasmani kita. Makanya kenapa firman Tuhan itu esensial. Esensial itu nggak boleh enggak bagi kita yang mau diberkati menurut caranya Tuhan, yang mau dipimpin menurut caranya Tuhan. Perhatikan ya, kembali kepada firman Tuhan ayat yang ke-9. Maka engkau, perhatikan, ketika kita hidupnya jujur ya, Tuhan yang menjadi perisai, menjaga kita ya, melindungi dan memelihara kita, dan kemudian apa? Maka kita nih Bapak Ibu dan saya akan mengerti tentang apa? Kebenaran. Balik lagi, kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan apa? Setiap jalan yang baik. Jadi ketika kita bergaul erat dengan firman Tuhan, kita mengenal jalan-jalannya Tuhan, perhatikan, bukan hanya saja mukjizat-mukjizatnya ya kan? Kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel melihat mukjizat-mukjizat Tuhan, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka. Makanya generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu semua mati di padang gurun kecuali Yosua, ya kan? Yosua dan Kaleb kan? Semuanya yang lain mati. Itu lambang daripada Bapak Ibu dan saya, bangsa Israel itu. Kita kan bangsa Israel secara rohani, bukan? Kita ini sudah ditebus dari dosa kita. Nah, sama seperti bangsa Israel ditebus dari bangsa Mesir, kita ini ditebus dari dunia ini ya, dari dosa, dari dunia kita ditebus. Tetapi selama kita belum atau tidak mau membaharui pikiran kita, jiwa kita, pikiran, emosi, kehendak kita, maka apa yang akan terjadi? Kita juga akan sama nasibnya seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun. Kita tidak akan pernah sampai kepada tanah perjanjian. Ya, rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita itu hanya tinggal rancangan, tetapi kita tidak akan pernah bisa memasukinya karena
mereka, atau mungkin kita hanya melihat perbuatan tangan Tuhan. Mungkin kita hanya bertanya, Tuhan, mana janjimu? Katanya Engkau mau memberikan saya ini rancangan yang damai sejahtera. Mungkin Anda juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, katanya janji Tuhan itu, Tuhan Engkau sudah hapuskan semua dosa-dosa saya, tetapi kenapa sekarang saya masih hidup di dalam kutuk? Bukan, ya kan, kalau misalnya kesusahan, hutang pihutang, melarat, itu semua kutuk. Tertulis di Ulangan 28, yang ngomong bukan saya ya Bapak Ibu, jangan protes sama saya. Soalnya saya menemukan banyak orang yang protes sama saya, bilangnya, kamu siapa bilang itu kutuk? Ya baca sendiri di Alkitab dong, jangan protes sama saya, yang ngomong itu Ulangan 28 ya. Galatia 3 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah membayar segala kutuk kita ya, karena terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dia sudah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib. Tetapi mungkin Bapak Ibu ada yang protes, kenapa kok sudah berjanji seperti ini, kok saya tidak mengalaminya, atau kok saya belum mengalaminya? Apakah firman Tuhan itu bohong? Mungkin ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir seperti itu. Nah, ini jawabannya ya. Jangan hanya saja bertanya tetapi nggak tahu jawabannya. Saya pernah datang ke satu gereja ya, hamba Tuhannya mempertanyakan, kenapa Tuhan begini, Tuhan begitu, dan tidak ada jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. Saya bukan hanya mempertanyakan tetapi memberikan jawabannya dari firman Tuhan supaya kita mengerti. Karena kita tidak mengerti jalan-jalannya, ya kan, jalan-jalan hukum-hukumnya Tuhan. Karena yang membawa kita ke tanah perjanjian itu, kerancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu apa? Ketika kita mau memberikan jiwa kita ya, jiwa kita kayak kemarin, jiwa kita itu apa, pikiran kita, kehendak kita mau serahkan kepada Tuhan. Bukan lagi mau mengikuti jalan-jalan kita sendiri, tetapi kita mau menundukkannya untuk dipimpin oleh jalan-jalannya Tuhan. Karena kata kitab Mazmur 16, ketika kita menghidupi jalan kebenarannya, maka kita akan sampai kepada di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Karena dikatakan apa? Tuhanlah yang memberitahukan kepada kita jalannya. Nah, jalannya itu ini ya Bapak Ibu, jalannya itu ini. Jikalau engkau mau mendapatkan hikmat Tuhan ya. Bahkan nanti saya akan bahas mendapatkan perkenanan, keberuntungan daripada Tuhan itu apa? Kita harus mengenal jalan-jalannya, mengenal kebenarannya. Kita harus membaharui pikiran kita, kehendak kita mau dibaharui, nggak lagi hidup menurut cara-cara kita yang lama. Kalau kita masih kepengennya itu sama seperti hidup kita yang dulu yang belum ditebus oleh Tuhan. Maksudnya hidup kita yang dulu itu apa? Misalnya ya itu tadi, keinginan daging ya, hidup di dalam dosa sama seperti orang dunia ini hidup. Apa sih yang orang dunia ini cari? Apa yang kita makan? Kata kita Matius 6 itu ya. Apa yang kita minum? Apa yang kita pakai? Itu tok yang kita cari. Maka kita ya nasibnya sama seperti orang dunia ini. Ya, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau diajar, kita mau menghidupi jalan-jalannya Tuhan, kita akan perhatikan, kita akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan setiap jalan yang baik. Setiap, di sini dikatakan Bapak Ibu, setiap jalan yang baik. Jadi bukan hanya saja misalnya jalan menuju ke surga, tetapi setiap, dikatakan setiap itu berarti dalam kehidupan sehari-harimu ketika engkau misalnya diperhadapkan kepada pilihan-pilihan seperti bagaimana saya bisa
menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana kenapa anak saya itu ya, walaupun mungkin dia enggak serajin saya baca firman Tuhan gitu ya, tetapi karena dia ya puji Tuhan ya, yang dia warisi dari mungkin masa kecilnya dia pernah baca Alkitab itu, dia warisi yakni takut akan Tuhan ya. Jadi dia tidak mau merugikan orang lain, dia tidak mau istilahnya memanfaatkan orang lain. Apa yang bukan milik dia nggak mau ambil. Itu kan apa sih? Itu kan summary, istilahnya summary dari takut akan Tuhan kan. Ketika ya hatinya itu nggak serakah, nggak mencintai uang gitu. Kalau misalnya ada orang yang susah, dia mau tolong, dia mau berkorban, bahkan menghabiskan rekening banknya ya saya rasa ya itu dari keturunan dari Roh Kudus maksud saya ya, mau menghabiskan uangnya untuk nolong itu misalnya ya, itu adalah warisan dari takut akan Tuhan. Dan bagaimana dia bisa menganalisa ya waktu itu ya, waktu zaman dulu saya masih ingat Elon Musk. Ya siapa sih yang nggak tahu Elon Musk. Waktu dulu dia pernah menjadi orang yang ya mungkin paling kaya kali ya, dengan sahamnya yang berlipat-lipat gitu ya, sampai split. Bapak Ibu yang main saham pasti tahu apa yang saya katakan ya. Dan waktu itu saya sempat ya ikutan sahamnya Tesla, hore berlipat sampai split, sampai udah split naik terus berlipat sampai akhirnya dia ngomong sama saya ya, ada satu masa dia ngomong sama saya, Mami, saya nggak suka sama orang ini. Kenapa? Ini, dia bilang. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya percaya sahamnya dia bakalan begini, bakalan begini. Terus tahu nggak? Twitter juga bakalan begini. Twitter kan kepunyaannya udah dibeli juga sama Elon Musk ya, dan dijadikan namanya kalau nggak salah X ya, sudah diganti namanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang setelah dia ngomong itu ya, saham Tesla itu bertumbangan ya. Tapi saya nggak ngikutin lagi sekarang karena saya sudah lepas ya, saya sudah nggak main saham US lagi. Tetapi ya apa yang dia katakan itu, dia bisa tepat menganalisa itu dari mana. Ya itu tadi Bapak Ibu ya, modal kita itu firman Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu bisa melihat kan hubungannya, kenapa penting kita belajar firman Tuhan, kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Apa hubungannya dengan bagaimana kita mengambil keputusan, apakah bisnis ini ya yes or no gitu. Misalnya apakah investasi ini baik, misalnya apakah beli bisnis ini bagus, misalnya apakah memulai memulai usaha ini tepat. Nah sekarang Bapak Ibu sudah melihat kan bagaimana benang merahnya kan, betul? Nah saya percaya ya Bapak Ibu yang ada di live streaming ini pasti deh sudah terberkati, sudah mengerti benang merahnya antara firman Tuhan dan antara hikmat, antara kepandaian, antara mengambil keputusan dengan tepat dalam setiap hal. Karena sekali lagi Amsal 2 ayat 9 ini berkata apa? Engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan dikatakan setiap ini bukan hanya hal-hal yang rohani ya Bapak Ibu. Jangan suka mengotak-ngotakkan. Kenapa? Ya itu saya dulu suka mengotak-ngotakkan ya. Mungkin ini yang dikatakan firman Tuhan ini hanya untuk hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang jasmani, yang materi, bukan tentang hal-hal bisnis gitu ya. Enggak seperti itu ya. Tetapi ini kata firman Tuhan ini apa? Setiap jalan yang baik kita akan mengetahuinya, kita akan dipimpin. Bahkan nanti ya kalau waktunya tepat saya akan membahas bagaimana kita itu bisa masuk ke dimensi rohani.
Tuhan itu bisa memberitahukan kepada kita ya, bahkan yang tidak terketahui. Bahasa Indonesianya benar apa enggak sih? Tidak terketahui, atau hal-hal yang tersembunyi Tuhan bisa beritahukan. Sebagaimana Tuhan memberitahukan Yakub, Dia juga bisa memberitahukan kepada Anda dan saya hal-hal yang tersembunyi untuk memberkati umatnya. Kalau sekali lagi, kalau only and if only, ya, jika dan hanya jika Anda dan saya mau menyelaraskan, balik lagi, menyelaraskan pikiran kita, kehendak kita, ya, perkataan, perbuatan kita dengan firman. Kita mau menyatukan diri kita dengan firman. Jadi nggak bisa kita ini mau hidup dengan suka-suka saya, dengan cara-cara saya, ya, dengan apa yang saya pikir baik. Kayak saya dulu kan, apa yang saya pikir baik, Tuhan, pokoknya saya mau bisnis ini pokoknya. Itu masih kedagingannya masih tebal ya. Padahal kalau Tuhan mau berkati sih, wah, tinggal begini aja Tuhan kasih hikmat ya. Langsung dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan pengetahuan itu ya, Tuhan bisa berkati saya apa? Berlipat-lipat. Sekali lagi ya, karena matematikanya Tuhan itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti saya sudah ngomong ya, matematikanya Tuhan itu berlipat-lipat. Kalau kita mau taat sama firman Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan Tuhan yang gak baik, bukan Tuhan yang tidak memberkati. Karena kata janji firman Tuhan apa? Segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus, ya kan? Di dalam Kristus sudah diberkati kita ini nih, Bapak Ibu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diberkati. Tetapi jalan untuk supaya kita mengakses berkat-berkat itu, itulah yang penting kita ketahui, bukan? Ya kan? Kalau kita hanya tahu janji Tuhan, ngeklaim, ya nggak ada salahnya ngeklaim kan, memang wajib kan, seperti yang saya selalu share kepada Bapak Ibu, declare, ya, declare penting, tapi kita juga harus tahu jalannya, kalau enggak kita nggak akan pernah sampai ke sana. Oke, sudah hampir pukul 5, mari kita akhiri firman Tuhan ini ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, hari Rabu saya nggak akan on karena hari Rabu saya masih ada di pesawat atau masih ada di jalan ya. Jadi Rabu saya nggak bisa. Kamis saya Roh Kudus tolong kami ya, tolong saya supaya bisa on di hotel ya. Mudah-mudahan internetnya semuanya baik, saya bisa on ya. Oke. Ya, Tuhan buka jalan, pasti deh saya bisa on ya. Pokoknya saya tidak akan miss, karena ini memang komitmen pelayanan saya kepada Tuhan. Kecuali kalau Tuhan sudah ngomong yang lain, misalnya Tuhan sudah ngomong, Ciara, misalnya ganti jadwal, atau engkau nggak usah melayani lagi di sini, misal ya. Ya kan, saya kan ikut bosnya dong, bosnya kan Tuhan. Ya, Roh Kudus tolong saya untuk selalu taat kepadamu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami datang kepadamu, Bapa di surga, ampuni kami, seringkali kami jatuh di dalam berbagai macam penderitaan, bahkan air mata, bahkan kebinasaan oleh karena kami mungkin sudah mengandalkan cara-cara kami sendiri. Kami mungkin sudah jatuh hati kepada kekayaan dunia ini, kepada keserakahan ya. Kami sudah dipimpin oleh keinginan daging keserakahan, sehingga kami jatuh dalam berbagai penderitaan.
Padahal andai saja kami mendengar suara pimpinan-Mu, andai saja kami mengandalkan Engkau, andai saja kami taat kepada firman-Mu, kami hidup di dalam kasih kami kepadamu dan bukan kepada dunia ini. Mungkin kami tidak akan ada di posisi yang saat ini kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau terlebih mampu memulihkan keadaan kami. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dosa-dosa keserakahan, dosa-dosa mengandalkan diri sendiri, dosa-dosa mencintai dunia ini, dosa-dosa penyembahan berhala. Kami mohon ampun Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun kepada setiap kami. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depan, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh juga sudah hancur, sudah patah atas hidup setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami sepenuhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkuasalah atas pikiran kami, atas jiwa kami, atas kehendak kami, atas emosi kami, atas perkataan dan bahkan perbuatan kami. Berkuasalah, tolong kami Roh Kudus untuk selalu dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk menyalipkan semua keinginan daging kami, untuk mau dipimpin hanya oleh Engkau saja. Dan kami percaya terlebih mudah bagi Engkau untuk memulihkan keadaan kami. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil karena Engkau sendiri sudah membayar, menghapuskan semua dosa kami di atas kayu salib. Engkau yang sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kami. Engkau sudah membayar setiap harga daripada segala kesehatan, kesembuhan, dan bahkan keberuntungan kami, bahkan berkat-berkat kami sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya berdoa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya saat ini hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas usaha-usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya memerintahkan kekayaan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa saat ini masuk ke dalam lumbung-lumbungmu dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau usahakan di dalam kebenaran, apapun yang kau investasikan, apapun yang kau tabur sesuai dengan hikmat Allah, maka sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus ya. Saya merasakan ada malaikat-malaikat Tuhan sekarang yang sedang menabur berkat-berkatnya kepada Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ya, terima kasih Roh Kudus ya. Bu Esther, apakah Engkau merasakan? Ya, Bu Esther biasanya yang sensitif. Ya Lagi Bu, di saya merasakan dada saya bergetar rasanya. Saya bersyukur terima berkat Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya ya. Saya Ya, percaya Bu. ini firman Tuhannya untuk saya, jawaban dari pergumulan saya tentang hikmat Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Esther.
Ya, Bapak Ibu yang lain Sama-sama. yang mau kesaksian boleh ya, saya undang naik ke atas, bukan hanya Bu Esther, nggak apa-apa, Bapak Ibu juga boleh, yang lain ya. Oke, sebelumnya saya akan berdoa untuk kesembuhan. Ya, Bapak Ibu, mungkin sakit penyakitmu saya nggak sebutkan, tetapi ketika saya mendoakan Bapak Ibu, percayalah ya, ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang sedang mengalir. Sebentar ya. Oke, sebentar. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Setiap belenggu-belenggu santet hancur, patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu-belenggu roh jimat, roh dukun sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, roh kegelapan, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar semua dari kehidupan Bapak Ibu semua. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan sekarang berkat kesembuhan. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua sekarang. Jadilah engkau bebas, bebas sekarang sembuh. Ya, Bapak Ibu yang punya tumor, cancer ya, sekarang saya kutuki sel-sel tumor, sel-sel cancer sampai ke akar-akarnya, saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya sekarang, keluar, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, yakni firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh. Terima itu ya, itu adalah kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang sakit tulang sekarang saya berdoa, yang sakit di kaki ya, di kaki, di lutut, di paha, kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah kakimu, pahamu, lutut, persendian, tangan, sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan, dijamah sekarang. Sakit-sakit di sendimu sembuh, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di kepala juga ya, sekarang kepalamu gak berat lagi, jadilah kau bebas. Roh sakit kepala keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kepalamu enak, sekarang sudah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung juga, roh sakit lambung aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang asam lambungmu normal, sakit di dinding lambungmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Apapun sakit penyakitmu sekarang terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu. Ya mengalir terus. Mengalir kesembuhan, mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit vertigo aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya segala sesuatu yang menyumbat syarafmu sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
ya yang sedang merindukan pekerjaan, saya berdoa darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Darah Yesus juga yang membuka jalan berkat bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik, bahkan berkat-berkat-Mu yang terbaik Engkau sudah sediakan bagi kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat kegagalan-kegagalanmu yang sudah engkau lakukan di masa lalu ya. Yang Tuhan lihat itu pertaubatanmu ketika kau datang sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Ya Tuhan itu sangat baik dan sangat murah hati. Dia tidak pernah menentang engkau. Yang menentang engkau itu si jahat ya. Karena ketika engkau jatuh di dalam dosa, engkau sudah membuka pintu gerbangmu untuk si jahat mencuri berkatmu. Yang engkau harus perangi itu adalah si jahat. Tuhan itu selalu ada di pihakmu karena Tuhan sudah membayarnya semuanya di atas kayu salib. Tuhan sudah memenangkan peperangannya di atas kayu salib. Ya, ada bagian peperangan yang Anda dan saya kita perangi, yakni engkau dan saya harus bangkit, kita harus memberlakukan kemenangan Kristus itu menjadi kemenanganmu. Tuhan sudah menyediakan, dikatakan ya, Tuhan sudah menyediakan semua berkatnya bagi kita. Kita yang harus bangkit, kita yang harus mengakses berkat itu menjadi milik kita. Ya, terima dengan iman, salah satunya dengan iman ya. Ada kuasa Tuhan ketika saya berdoa, ya entah Bapak Ibu merasakan atau tidak merasakan, ya melihat atau nggak melihat, tetapi ada kuasa Tuhan yang mengalir ya. Percaya imanmu itu yang akan mendobrak setiap benteng-benteng musuh ya. Terima sekarang dengan iman. Ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sangat baik. Puji Tuhan. Kalau saya itu biasa ya Bu Esther kayak begitu ya. Kalau saya biasa juga begitu. Haleluya. Saya mungkin teriaknya lebih kencang. Karena ini di live streaming, jadi saya masih jaga-jaga. Saya biasa berteriak gini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Sambil berteriak-teriak sendiri ya. Itulah kebiasaan saya ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus atau yang mau ngasih kesaksian kayak Bu Esther atau yang mau ngasih kesaksian kayak Bu Iin kemarin ya, yang masuk ke SMS saya, ke inbox saya, boleh ya. Ya diberkatilah ya Ibu Vivin Safindra, diberkati usaha laundrynya, diberkati darah Yesus yang menyucikan, menguduskan tempat laundry, tempat usaha ini. Bahkan Ibu Vivin Safindra dan keluarga diampuni, disucikan, dikuduskan, dan segala kutuk masa lalu, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Untuk masa depan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkatilah usaha ini berlimpah-limpah menjadi berkat, sehingga Ibu Vivin bisa menjadi berkat dimanapun Ibu Vivin ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Oke, mari kita menaikkan satu pujian sambil saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan. Monggo silahkan. Ya, bagi Bapak Ibu ya yang anaknya terlibat, syukur Tuhan lututku yang sakit pulih. Oh puji Tuhan ya Ibu Rine, kemarin kan ada yang didoakan tuh, oh Cece Heni yang didoakan ya, bengkaknya kempes. Puji Tuhan ya, nggak ada yang mustahil ya Ibu Rine. Kalau Ibu Rini mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kuasa Tuhan tetap sama. Menjamah sekarang, menjamah Ibu Rini.
sakit lututnya sekarang pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas lututnya Ibu Rine. Sekarang lututnya jadilah pulih, sembuh, nggak sakit lagi, bengkaknya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, segala kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Rine dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk keturunan. Ibu Rine kalau mau naik ke atas boleh klik tombol tamu sebentar ya. Saya buka ya kalau mau naik ke atas. Adakah di sini? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya doakan langsung. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya Ibu Rine di sini. Oke, tidak apa-apa. Sama saja kuasanya ya Ibu Rine. Saya melepaskan kuasa Tuhan. Sekarang saya perintahkan semua roh sakit penyakit, roh migrain saat ini keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Bebas, segala kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Ya, kutuk sakit penyakit juga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga harus mau melepaskan pengampunan ya Ibu Rine, lepaskan juga pengampunan dalam nama Tuhan Yesus supaya tidak ada kuasa Tuhan yang menghalangi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang lututnya sembuh, bengkaknya hilang, migrainnya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Ya, tergenapi. Terima kasih Roh Kudus. Ibu Rine, apa yang Ibu rasakan? Setelah didoakan Ibu Rine, ya bagi Bapak Ibu yang untuk pergumulan anak ya, misalnya anak pergaulan yang salah, nah itu Bapak Ibu yang harus bangkit jadi pendoa. Nggak mungkin Bapak Ibu hanya ngandalin saya yang berdoa sekali-kali ya, walaupun memang ada kuasa Tuhan ya yang mengalir, tetapi kuasa Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada saya, tetapi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibulah sebagai orang tuanya ya, yang harus doa puasa kalau perlu ya. Doa puasa, nangis sama Tuhan sampai Tuhan jawab, sampai Tuhan perbaharui. Ya, sampai engkau melihat terobosan dalam hidup anak-anakmu. Lututnya yang bengkak kempis, sakitnya hilang, migrainnya membaik. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saya lepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Rine. Sekarang mengalir kuasa Tuhan. Sakit di kepalamu sekarang hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat ya. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Tadi sampai mana ya? Ya, tentang anak ya. Nah, kalau anak yang anak itu adalah perjuangan kita sebagai orang tua ya. Nanti saya akan bagikan bagaimana caranya kita doa yang efektif ya, doa peperangan rohani. Tapi nanti itu jadi satu khotbah lagi, nanti saya nggak selesai ya kan, nanti nggak selesai. Untuk anak Koji sakit perutnya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa ya untuk anak Koji. Ya, darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya anak Koji. Ada roh kekhawatiran ya, kecemasan saat ini keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas. Sekarang sakit di perutnya sembuh. Koji, sakit di perutnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kakak Susana sakit apa ya? Tuliskan di komentar. Saya akan mendoakan. Ya. Percaya, terima. Ya biasanya sih ya untuk anak Nesha yang batuk asma. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya. Ya, Ibu Ocha dan anak Nesha
menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk, sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Ocha, atas Nesya, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk, roh kelemahan tubuh, roh sakit, penyakit, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, Ibu Susana sakitnya apa ya, tulis di komentar ya. Saya suka yang detail. Jadi kalau Bapak Ibu sembuh juga tahu bahwa oh itu karena didoakan, oh itu karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kalau enggak kan, oh kebetulan ini memang sudah sembuh sendirinya gitu ya. Ada yang begitu. Oh itu mungkin cuman saya ya Bapak Ibu, enggak semuanya baik-baik. Cuman saya doang yang begitu ya kan. Oke, mari kita naikkan pujian. Pujian. Ada request kah? Pujian. Bu Esther, ada request kah? Atau Bapak Ibu semua ada request? Atau adakah yang mau memberikan kesaksian? Oke, Bapak kau setia. Hore, 100K. Terima kasih Bu Nana dan semuanya. Bapak kau, tadi apa Bapak kau setia? Yang kayak gimana ya lagunya ya? Bapak. Bukan itu, Mbak. Kau setia rancangan kayak gitu ya. Gimana? Kau setia gitu loh kayaknya. Coba ya. Siapa Dikasih tadi yang Bapak minta kau. suruh nyanyi? Nah, Kakak Orlando suruh nyanyi, naik ke atas. Punya gitar nggak? Nyanyi. Mungkin lagunya ini ya. Saya nggak tahu, saya nggak familiar, tapi saya mau belajar nyanyi. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, hamba bersamamu. Benar kan Kakak Orlando? Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Ibu Susana, saya merasa ada hal-hal yang perlu Ibu Susana lepaskan ya. Mungkin saya merasa ada kuasa gelap yang bekerja dalam kehidupannya Ibu Susana. Ya, Ibu Susana, saya merasa kau butuh pelepasan. Ibu Susana boleh masuk ke inbox saya, saya di situ. Ibu Susana boleh chat di inbox saya sehingga saya bisa kontak balik ke Ibu Susana ya. Oke. Apa dari harta kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Ketinggian ya, mohon maaf ya. Saya harus nyetel lagunya. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ibu Susana kalau mau didoakan langsung, maksud saya mau didoakan khusus, mau naik ke atas juga boleh ya. Tetapi Ibu harus klik tombol tamu dulu Ibu. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas ya. Ibu Lisdo Situmorang bisa Ibu ya, apa yang Ibu doa, apa yang jadi pergumulan Ibu ya. Ya, saya akan berdoa ya. Yang sakit lambung banyak, saya doakan langsung ya. Yang sakit lambung, saya akan berdoa sekaligus ya. Bapak Ibu, sebetulnya kalau dipanggil naik atau enggak juga sebetulnya kuasanya sama ya. Bahkan ketika sekarang saya ngomong ini, ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang ada di tengah-tengah kita ya. Kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah live streaming kita ya. Yang perlu engkau lakukan itu adalah ya, pertama Bapak Ibu, kau harus melepaskan pengampunan dulu, pengampunan ya. Minta ampun dulu juga sama Tuhan kalau mungkin ya itu tadi, lepaskan pergumulanmu ya, taruh di kakinya Tuhan, serahkan itu ya. Itu yang mengganggu lambungmu. Oke, saya berdoa ya. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang saat ini yang sedang sakit lambung. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, roh sakit lambung, aku ikat, aku hancurkan, aku patahkan kuasanya atas hidupmu. Aku cabut keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semuanya, keluar sekarang, keluar dari anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Sungai sukacita surgawi, damai sejahtera Tuhan turun memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Kau dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang sama saat ini menyembuhkan sakit di lambungmu. Asam lambungmu normal sekarang, asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sembuh, sakit di kepalamu juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sesak di dadamu sekarang juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan, Bapak Ibu boleh tulis di komentar. Ya, komentarmu itu, kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu di live streaming ini. Terima kasih ya Bapak Ibu, engkau yang perlu kau lakukan hanyalah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah terima kesembuhan itu. Amin ya, puji Tuhan. Tadi ada komentar lagi. Oke, kalau begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya perhatikan ada Bapak Ibu itu yang bolak-balik melulu ya. Sakit sembuh, sakit didoakan sembuh, udah gitu sakit lagi. Nah, sekali lagi
hal-hal seperti itu Bapak Ibu harus menjaga pikiranmu ya. Selama pikiran kita buka terus ya pada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu yang membuka pintu gerbang untuk si jahat berkuasa dalam pikiranmu, dalam mentalmu, dalam kehidupanmu, dan juga menguasai tubuhmu. Akhirnya engkau jadi sakit-sakitan ya. Oke, dan perhatikan juga, jaga apa yang kau tonton, apa yang kau dengar ya. Jangan nontonnya yang ya, Bapak Ibu, engkau harus biasakanlah bergaul dengan firman Tuhan. Ya, saya berdoa untuk Ibu Albina Peluna dari kesehatan mental disebabkan gangguan roh jahat. Ya, oke, saya berdoa ya, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Albina Peluna. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Albina Peluna. Ya, kalau ada ikatan-ikatan Ibu Jacqueline, ada ikatan-ikatan yang pernah Ibu Albina Peluna lakukan, dia harus mau meninggalkannya dulu ya sebelum didoakan pelepasan, karena nggak akan efektif sebelum Ibu Albina Peluna itu membatalkan dulu perjanjian-perjanjian yang dulu pernah dilakukan dengan kuasa-kuasa jahat. Ya, kita harus mengerti juga hukum-hukum rohani selama dia masih punya perjanjian ya. Selama itu juga si jahat masih punya hak dalam hidupnya. Ya, kalau memang Ibu Albina Peluna ini mau dilayani secara, maksudnya mau benar-benar meninggalkan, membatalkan semua perjanjian-perjanjian dengan kuasa jahat, saya akan bersedia ya, sama Bu Esther bersedia untuk melayani ibu ini ya, Kakak Jacqueline. Oke, bukan saya tidak mau mendoakan, tetapi ya butuh kerjasamanya dari orang yang mau didoakan ya. Oke, kalau begitu puji Tuhan Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Sama-sama, puji Tuhan, saya sudah tiba di rumah dengan selamat. Wah, Hati puji saya Tuhan. pusing, badan saya sakit-sakit, tapi sekarang sudah disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Nah kan, kalau nggak ada hal, maksud saya kesaksian Bu Esther itu ingin menekankan bahwa kalau kita ini reseptor itu penerimanya, nggak ada yang menghalangi, misalnya nggak ada kebencian, nggak ada kekhawatiran, nggak ada hal-hal yang perlu diselesaikan, maka kuasa Tuhan itu tidak akan terhalang. Tadinya Amin. badannya sakit-sakit, Iya. nggak enak, ya kan Bu Esther langsung Aduh, seger, pusing sekali, pusing sekali. sakit-sakit. Aduh, rasanya pateng celekit. Tapi Sekarang puji sudah sembuh, puji Tuhan. Tuhan, Tidak ada lagi sama sekali, puji Tuhan. ya luar biasa Tuhan Yesus itu ya, luar biasa. Nah, kesembuhan yang Bu Esther alami itu bukan hanya untuk Bu Esther, tetapi untuk Bapak Ibu juga. Nah, kalau Bapak Ibu belum menerima, itu ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Misalnya mungkin ya mungkin misalnya ada kepahitan yang memang belum kita selesaikan dengan orang lain, atau ada kekhawatiran, kecemasan yang mengganggu pikiran kita yang kita belum serahkan kepada Tuhan, atau mungkin misalnya kita nggak percaya. Nah, itu biasanya penghalangnya ya. Atau mungkin ada perjanjian-perjanjian dengan kuasa gelap yang belum kita batalkan. Nah, biasanya hanya itu sih ya, Bapak Ibu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya untuk kebersamaannya. Baik sis, banyak kali tidak mau didoakan agak susah. Nah, kalau udah nggak mau didoakan, bagaimana mungkin gitu ya. Tuhan itu murah hati, tetapi nggak murahan. Maksudnya apa? Tuhan itu sangat murah hati, tetapi dia nggak murahan. Maksudnya itu kalau kita nggak mau, Tuhan itu is a gentleman. Dia nggak akan maksa supaya engkau sembuh. Dia nggak akan maksa engkau diberkati kalau engkaunya nggak mau gitu. Ya kan?
Em, oh nggak, agak susah dibawa berdebat. Kalau gitu nggak apa-apa, asal orangnya benar-benar mau bertobat, asal orangnya mau benar-benar didoakan. Nah, Kakak Jacqueline boleh masuk ke inbox saya ya. Nanti kita akan layani khusus, nggak apa-apa. Saya bersedia ya. Tetapi asal orangnya benar-benar mau, jangan dipaksa-paksa. Oke, kalau gitu terima kasih Cece Heni untuk doa-doanya. Ibu Vera, terima kasih semuanya. Kakak Dewi, Ibu Rine, Ibu Roberta, semangat. Oh iya, Ibu Roberta ya, saya janji nanti kita berdoa ya. Kakak FW, Kakak JS91, Kakak Desi, dan semuanya, Kakak Christina. Ada siapa lagi di sini? Kakak Ovelia, semuanya. Shalom, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.